Oke, kali ini Lusut tengah berada di atas awan. Ia kemudian mengejar Sioyo. Ia optimis bahwasanya Sioyo kali ini dalam bahaya, tapi tiba-tiba petir kemudian menyambar Lusu. Lusu makin semangat dan ingin mendapatkan Sioyo dengan segera. Ia kemudian merilis kekuatannya dan menghempaskan tangannya. Pedang itu langsung menaik langit dan langit pun terbelah. Lusu kemudian berpikir apakah ini adalah kesengsaraan surgawi dan ia harus melalui hal itu. Seketika itu Lusu kemudian menghempaskan pedangnya. Cus, ledakan besar pun terjadi di sana. Bam, dan semua terbelah. Setelah itu Lusu kemudian kembali. Ia merasakan bahwasanya aura itu sangat luar biasa. Ia kemudian melesat ke arah atas dan ia tahu petir itu telah menyambar dan bersiap untuk menghalanginya. Lusu merilis kekuatannya dan berusaha untuk menerjang hal itu. Yes, ini mungkin bisa kulakukan sendiri. Tiba-tiba petir kemudian menghadang dan Lusu bersiap untuk melancarkan aksinya. Tiba-tiba singa dari petir itu terbentuk dan bersiap untuk melangkah ke arah Lusu. Lusu mengetahui bahwasanya itu mungkin tidak mudah, tapi kali ini ia akan menghancurkannya. Seketika itu Lusu melesat langsung ke arah petir dan langsung menebasnya. Tiba-tiba di dalam jantung Lusu ada sesuatu yang aneh dan berdegup dengan kencang. Lusu bersiap untuk merilis kekuatannya dan Lusu langsung menebasnya dan kali ini tebasan itu langsung mengenai tubuh dari monster itu. Seketika monster itu langsung terkapar dan Lusu memenangkan pertandingan. Dengan kekuatan penuhnya Lusu mampu untuk menghalau itu semua, bahkan langit pun terbelah menjadi dua. Energi spiritual itu sangat kuat dan Lusu kali ini sangat luar biasa. Chang Zuan kali itu berada bersama dengan Carol. Ia mengetahui bahwasanya kekuatan Lusu itu sangat besar dan Carol mengetahui hal itu. Chang Zuan kemudian berkata kepada Carol, apakah itu adalah Lusu yang seperti sedia kala? Chang Zuan kali ini bingung ketika melihat Lusu. Lusu sepertinya tidak seperti itu. Ia sedikit berbeda. Carol kemudian berkata kepada Cheng Zuan bahwasanya mungkin saja itu adalah sesuatu yang aneh. Apakah kau mungkin bisa mengetahui hal itu? Cheng Zuan kemudian bertanya lagi kepada Lusu, apakah Lusu seperti sedia kala? Ia berkata mungkin saja itu tidak. Cheng Zuan kemudian bingung. Carol kemudian berkata kepada Cheng Zuan, itu Lusu kembali, tapi kelihatannya Lusu sedikit berbeda. Cheng Zuan kemudian berpikir bahwasanya itu bukanlah Lusu. Yang ada di pikiran Cheng Zuan dia adalah orang lain dan mungkin Lusu tidak akan kembali seperti sedia kala. Tak lama setelah itu Cheng Zuan berkata kepada Carol, ketika dia berada di jaringan surgawi, Lusu kelihatannya sangat humble dengan dirinya. Bahkan Lusu kemudian membantu Cheng Zuan saat dia butuh bantuan. Kali ini Cheng Zuan berpikir bahwasanya Lusu tidaklah seperti itu. Itu adalah orang lain yang berada di tubuh Lusu. Lantas Carol kemudian berkata, apakah itu benar? Ucapnya mengatakan hal itu. Carol kemudian tersenyum kepada Cheng Zuan. Ya, mungkin saja itu bisa dikendalikan. Ya, setelah hari ini, Carol kemudian berpikir bahwasanya mungkin saja hari itu akan melelahkan dan Lusu akan kembali ke sedia kala. Itu adalah pikiran Carol yang ia sangat dikagumi oleh Carol itu sendiri. Tak lama setelah itu Lusu kemudian sampai di kota Bulau. Ia kemudian mencari Xiaoyu. Xiaoyu, kau berada di sini atau tidak? Ucap Lusu kepada Xiaoyu. Namun tidak ada seseorang kemudian yang merespon di tempat itu. Setelah sampai di tempat itu, Lusu kemudian sedikit kebingungan. Ia mengetahui di kota Bulau itu tidak ada seseorang sama sekali di tempat itu. Ia kemudian mencari Xiaoyu ke sana kemari dan ia tidak mendapati seseorang pun. Lusu kemudian mengawasi sekitar. Ia mengetahui bahwasanya di tempat itu tidak ada seseorang sama sekali. Bahkan di gerbang depan tidak ada penjaga sama sekali. Lusu kemudian menoleh ke sana dan kemari. Ia kemudian berkata, Xiaoyu, kau di mana? Aku sudah sampai di sini. Penguasa kota Bulau, keluarlah, aku akan menghajarmu. Ucap Lusu yang saat ini tengah panik.
Dalam hati Lusu, kenapa di tempat ini tidak ada seseorang sama sekali? Apakah Xiaoyu berada di tempat lain? Ia mengetahui bahwasanya di depannya sudah ada gerbang yang kemudian menyala. Ia kemudian bergegas untuk masuk ke dalam gerbang itu. Xiaoyu, tunggu aku, ucap Lusu mengatakannya. Lusu kemudian bergegas untuk menghampiri Xiaoyu. Ia kemudian menuju ke gerbang yang tengah ada tepat di depannya. Kali ini Lusu akan mendapatkan Xiaoyu tanpa luka sedikit pun. Ah, aku akan langsung masuk saja ke gerbang ini. Mungkin saja Xiaoyu kali ini tengah dalam bahaya dan aku sesegera mungkin untuk menyelamatkannya. Ya Allah, Lusu kemudian masuk ke dalam gerbang tersebut. Xiaoyu, apakah engkau di dalam? Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Saking paniknya, Lusu kemudian langsung masuk saja ke gerbang yang ada di kota Wulo itu. Tapi ia mendapati di tempat itu tidak ada orang sama sekali. Bahkan ruangan itu sangat hampa. Setelah masuk ke dalam gerbang, kini situasinya berbeda. Lusu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali ya. Apakah ini adalah kekuatan dari musuh yang kemudian ada di tempat itu? Lusu kemudian berpikir di tempat ini cukup hampa dan tidak ada seseorang sama sekali ya. Bahkan Xiaoyu tidak ada di tempat ini. Tapi kenapa tubuh saya tidak bisa digerakkan? Apakah ini adalah kekuatan dari musuh yang sangat kuat sehingga membuat Lusu tidak mampu untuk menghadapinya? Kali ini pikiran Lusu kemudian sangat jelek. Ia berpikir bahwasanya situasinya sangat berbeda. Mungkin saja Xiaoyu telah ditangkap oleh musuh dan Lusu tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya. Apakah ini akhir dari perjalanan Lusu? Maka ini akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya. Oke.